Hari Pras, ente tidak akan tahu karena makom ente masih di syariat. Itu bab makrifat. Dikiranya Nabi Muhammad belum sampai kepada level makrifat. Sampai-sampai Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Kalau memang masih hidup kali. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah ada sebuah riwayat wa an Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Ka'ab radhiyallahu an, fa'adzana Jibrilu, maka malaikat Jibril mengumandangkan azan. Wa nazalatil malaikatu minas sama'i, dan turun para malaikat dari langit. Wa hasyarallahu lahu jami'al mursalin wal anbiya'i, dan Allah mengumpulkan bagi Nabi Muhammad seluruh nabi dan seluruh rasul. Fa shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan salat bil malaikati wal mursalin, dengan para malaikat dan para rasul tadi. Falamma insarafa qala Jibril, maka tatkala Nabi telah selesai melakukan salat, Jibril pun bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, atadri, apakah engkau mengetahui, man shalla khalfaka, siapa saja yang salat di belakangmu? Qala, kemudian baginda Nabi menjawab, la. Qala, kemudian Jibril menjawab, kullu nabiyyin, semua nabi, ba'athahu Allah Ta'ala, yang Allah telah mengutusnya. Artinya Nabi SAW ketika berada di Masjidil Aqsa pada perjalanan Isra, sebelum beliau naik ke langit, beliau mengimami seluruh nabi. Kemudian di footnote bawahnya disebutkan ay qabla urujihi 'alal mu'tamadir rajih, yaitu sebelum naiknya atau mi'rajnya Nabi ke langit atas pendapat yang kuat. Jadi ini pendapat yang kuat. Qala Najmuddin Al-Ghaiti, berkata Imam Najmuddin, tadhafaratir riwayat annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bil anbiya'i fi Baitil Maqdis qabla urujihi, bahwa banyak sekali riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat mengimami para nabi di Baitil Maqdis sebelum beliau mi'raj ke langit. Wa huwa ahadu ihtimalaini lil qadhi'iyat, dan itu merupakan menjadi salah satu dua kemungkinan bagi Imam Qadhi'iyat. Wa qala Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, innahul azhar, bahwa sesungguhnya itu merupakan pendapat yang paling jelas. Wal ihtimalu tsani, adapun kemungkinan yang kedua, annahu shalla bihim, bahwasannya Nabi mengimami para nabi tersebut, salat dengan para nabi tersebut, ba'da an habata minas sama'i, setelah Nabi turun dari langit, setelah Nabi mi'raj, fahabatu aidan, maka mereka pun para nabi tersebut turun mengikuti, ya, para malaikat dan para nabi tersebut, para rasul tersebut turun dari langit juga. Wa sahhahu Al-Hafidh Ibnu Katsir, dan mensahihkannya Al-Hafidh Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Wa qala ba'duhum, adapun pendapat sebagian ulama, wa mal mani' min annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim marrataini, tidak ada penghalang bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat dengan para nabi itu sebanyak 2 kali. Fa inna ba'dal ahadits, karena sesungguhnya sebagian hadis-hadis zakara fiha, menyebutkan di dalam hadis-hadis tersebut as-salata, salat bihim ba'dal mi'raji, setelah mi'raj. Artinya begini, kesimpulannya, semua ulama sepakat pendapat yang kuat bahwa Nabi itu mengimami para nabi. Adapun perbedaannya yaitu apakah mengimaminya itu sebelum Nabi naik mi'raj ke langit atau setelah Nabi turun. Maka tadi ulama ada yang berpendapat bahwa kemungkinannya itu sebelum mi'raj, menurut pendapat yang kuat tadi, tapi juga ada yang mengatakan bahwa mengimaminya itu setelah mi'raj. Kemudian ada sebagian ulama juga pendapat ketiga, itu bisa jadi mengimaminya 2 kali, sebelum iya, sesudah iya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau Nabi Muhammad SAW mengimami seluruh nabi dan rasul, berarti Nabi Khidir pun termasuk di situ. Termasuk di situ. Entah Nabi Muhammad yang melihat Nabi Khidir atau Nabi Khidir yang bisa melihat Nabi Muhammad, karena Nabi Khidir menjadi makmum, tahu imam. Kalian yang mengaku ahli-ahli tasawuf sufi, ketika ditanyakan datangkan dalil dari mana itu Nabi Khidir hidup, tidak akan ada. Terus yang kedua, kemudian yang selanjutnya dalam kitab Umdatul Qari, syarah daripada Sahih Al-Bukhari, karya Al-Imam Al-Aini, di dalam menjelaskan hadis tentang Nabi Khidir, di sini dijelaskan bahwa an-naw'ur rabi', pembahasan yang keempat, fi hayatihi, terkait hidupnya Nabi Khidir. Fal jumhuru, maka mayoritas ulama, khususan terkhusus lagi masyayikhut thariqah, guru-guru thariqah, wal haqiqah dan hakikat,
wa arbabul mujahadati wal mukasyafati, dan orang-orang yang ahli dalam mujahadah dan mukasyafah, annahu bahwasannya Nabi Khidir hayyun itu hidup, yurzaqu diberi rizki, wa yusyahadu dan bisa dilihat, fil falawati di dalam padang sahara atau tanah lapang. Wa ra'ahu Umar ibnu Abdul Aziz, dan telah melihatnya Umar bin Abdul Aziz, wa Ibrahim bin Adhan, wa Bishr al-Hafi, wa Ma'ruf al-Qurahi, wa Siris Taqti, wa Junaid, wa Ibrahim al-Khawas, wa ghairuhum, dan lain-lainnya radhiyallahu taala anhum. Wa fihi, dan di dalam penjelasan tentang hidupnya Nabi Khidir tersebut, dalailun, dalil-dalil, wa hujajun, dan hujjah-hujjah, tadullu ala hayatihi, yang menunjukkan atas hidupnya Nabi Khidir, dzakarnaha, yang telah kami sebutkan, fi Tarikhinal Kabir, di dalam kitab kami, kitab Tarikh Al-Kabir. Wa qala Al-Bukhari, akan tetapi Imam Al-Bukhari, wa Ibrahim Al-Harbi, wa Ibnul Jauzi, wa Abul Husain Al-Munadi berpendapat innahu mata, bahwasanya Nabi Khidir telah wafat. Jadi ada dua pendapat. Mayoritas ulama mengatakan masih hidup, akan tetapi Imam Bukhari dan lain-lainnya seperti Ibnul Jauzi yang sudah disebutkan tadi berpendapat bahwa Nabi Khidir telah wafat. Wahtaju, dan Imam Bukhari dan kawan-kawan berdalil menggunakan ayat Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 34, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, dan tidaklah kami menjadikan bagi seseorang sebelummu Muhammad keabadian. Kemudian berdalil juga dengan hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitabnya, di dalam Musnad Imam Ahmad, berdalil bahwa ma minkum al-yaum, tidaklah di antara kalian hari ini, min nafsin manfusah, dari seseorang yang dilahirkan, ya'ti 'alaiha, akan datang atasnya, mi'atu sanatin, 100 tahun, wahia yauma idin hayya, dan ketika itu dia masih hidup. Artinya tidak ada lagi orang yang bisa hidup lebih dari 100 tahun. Akan tetapi kemudian dalil ini dijawab oleh mayoritas ulama tadi. Wa ajabal jumhuru, mayoritas ulama menjawab bahwasannya Nabi Khidir itu mereka yakini tidak kekal. Berdasarkan ayat tadi, betul tidak ada seorang pun yang kekal. Nabi Khidir itu tidak kekal, akan tetapi dia hanya diberi masa, diberi umur panjang sampai nanti kelak di akhir dunia, yaitu sebelum datangnya kiamat. Kemudian mayoritas ulama tersebut berdalil kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas, yang bernyawa pasti merasakan kematian, bahwa Nabi Khidir pun akan mati, tidak kekal. Kemudian berkaitan dengan hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari bahwasannya tidak ada orang 100 tahun itu masih hidup. Kemudian mayoritas ulama ini pun membawakan hujjah, membawakan argumentasi bahwasannya tidak berlaku pada semua orang. Ada beberapa orang pun yang memang Allah kehendaki umurnya melebihi 100 tahun. Siapa mereka? Seperti di sini disebutkan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi hidup selama 300 tahun dan Nabi sudah bertemu menyaksikan Salman Al-Farisi. Kemudian Hakim bin Hazam hidup 120 tahun dan yang lain-lainnya. Jadi banyak lagi manusia-manusia makhluk Allah yang memang diizinkan umurnya panjang, bahkan lebih-lebih lagi yaitu iblis. Iblis umurnya panjang belum wafat sampai sekarang, bil ittifaqi, dengan kesepakatan ulama. Kedua, kalau kami meminta pada kalian datangkan satu riwayat di mana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain, dan semua sahabat yang pernah hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, mereka adalah umat terbaik, umat yang bersama Rasulullah memperjuangkan Islam. Apakah pernah mereka berjumpa dengan Nabi Khidir? Itu yang kedua. Terus yang berikutnya, dari zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai keempat imam mazhab, tidak ada riwayat dari antara mereka yang menyatakan pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Imam Bukhari tidak ada bertemu dengan Nabi Khidir. Bahkan Imam Bukhari memberikan pernyataan kalau Nabi Khidir telah wafat. Sehingga apa? Pernyataan Nabi Khidir ini masih hidup adalah halusinasi semata, dan bisa jadi yang mengaku-ngaku sebagai Nabi Khidir adalah setan atau. Kemudian selanjutnya di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, sama terkait penjelasan masalah hadis tentang Nabi Khidir. Beliau di sini menyebutkan dalilnya, riwayatnya, bahwa warawa Ya'qub bin Sufyan fi tarikhihi wa Abu Arubah min tariqi Rayahid bin Tahtaniyah Ibni Ubaidah qala, ia berkata, ra'aitu rajulan, saya pernah melihat seorang laki-laki, yumashi, berjalan bersama Umar ibni Abdul Aziz, bersama Umar bin Abdul Aziz, mu'tamidan, yang bersandar ala yadaihi, di atas tangannya. Falamma insarafa, maka ketika orang tersebut, laki-laki tersebut pergi, qultu lahu minar rajul, aku bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang laki-laki itu. Qala, kemudian Umar bin Abdul Aziz pun bertanya, ra'aitahu, apakah engkau melihat orang laki-laki tadi? Qultu, kemudian aku menjawab, na'am ya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pun menjawab, qala ahsabuka, aku mengiramu atau menyangkamu engkau adalah rajulan solihan, orang yang soleh. Dzaka akhil Khidir,
laki-laki itu adalah Nabi Khidir. Basyaroni, yang telah memberikan kabar gembira kepadaku, anni, bahwasannya aku akan menjadi pemimpin, wa a'dilu, dan akan berbuat adil. Kemudian Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan la ba'sa birijalihi, riwayat ini tidak bermasalah secara perawi-perawinya, artinya bisa dipertanggungjawabkan, bisa dijadikan hujjah. Walam yaqli ilal an khabarun, dan tidak ada bagiku sampai sekarang ini hadis, wala asarun, dan tidak ada asar bisanadin jayyidin, dengan sanad yang bagus, ghairuhu, selain daripada riwayat ini. Artinya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengakui riwayat ini bagus, riwayatnya sahih. Kemudian beliau di bawahnya lagi menyebutkan bahwa ada orang lain juga yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Warwa Ibnu Asakir fi tarjamati Abi Zur'ah Ar-Razi. Imam Ibnu Asakir meriwayatkan di dalam pembahasan biografi tentang Abu Zur'ah Ar-Razi bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, anna ura'a wa huwa syabun, bahwasanya ia telah melihat pada waktu itu ia masih pemuda, usianya masih muda, rajulan, seorang laki-laki, ia pernah melihat laki-laki, nahaha an gisyani abwabil umara, laki-laki ini kemudian berdialog dengannya dan melarang si Abi Zur'ah Ar-Razi ini untuk mendatangi pintu-pintu penguasa. Thumma ra'ahu ba'da an sara syaikhan kabiran, kemudian dia pernah melihatnya lagi untuk kali kedua kalinya, dia melihatnya lagi ketika dia sudah berusia tua, sudah menjadi syekh kabir, sudah tua, lansia katakanlah, ala halatihil ula, tetapi posisinya sama seperti posisi waktu dia melihat pada waktu masih muda. Fanahaha an dzalika aidon, kemudian laki-laki ini melarang dia juga sama seperti ketika melarang pada kali pertama ia bertemu. Qala faltafattu, kemudian Abi Zur'ah ini berkata, aku menengok ke arah laki-laki ini, liukallimahu, untuk aku ajak berbicara lebih lanjut. Falam arahu, akan tetapi aku tidak bisa melihatnya lagi, tiba-tiba mungkin orang itu langsung pergi dan lain sebagainya. Fawaqa'a fi nafsi, maka terjadi di dalam diriku, annahu, prasangka bahwasannya, annahul Khidir, bahwasannya itu adalah Nabi Khidir. Ini juga riwayatnya sahih.